Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang koneksi spesial antara kamu dan dia. Jadi ini dianya siapapun ya yang kamu pikirin, gebetan, pasangan, atau orang yang kamu suka. Jadi siapapun itu. Pikirin tentang orangnya, sebutkan pertanyaannya dalam hati sambil menyebutkan pertanyaan dalam hati. Pikirin juga tentang hubungan kamu sama dia. Untuk kalian yang baru channel aku, hai. Jadi, this is timeless reading. Mau kapanpun kamu tonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Kita tidak terbelenggu oleh waktu. Aku percaya di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi siapapun yang klik video ini berarti ada pesannya untuk kamu. Namun, harus tetap bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Jadi, kalau aku ngomongin soal zodiak nanti, kamu harus cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising karena biasanya juga bisa vice versa. Jadi harus bijak dalam memproses apa yang aku sampaikan nanti. Kalau kamu dengar suara ayam, aku juga surprise. Ada ayam di belakang rumah aku. Aku pun kaget. Jadi abaikan aja. Jadi kita langsung lihat. Aku bakalan cek energi kamu dulu, lalu energi dia. Nanti kamu make sure dulu nih energi kamu yang mana, energi dia yang mana. Jadi take what resonate ya. Lalu nanti aku bakalan lihat koneksi apa. Jadi spesialnya kayak gimana baru outcome-nya. Oke? Okay? Terus spread guide, angel from power like cutting access. I'm assuming you can speak the truth. Tell me about the people who watch this video energy. Oke. Okay. Ada Nine of Wands, the Nine of Pentacles. Ini ada yang lahir di tanggal 9 atau di bulan 9 atau angka 9 adalah angka keberuntungan untuk dirimu. Di sini juga ada Eight of Cups. Oke, kamu sedang meninggalkan mungkin pola hidup atau pola pikir yang ini ternyata bukan lagi untuk aku nih gitu. Udah gak sehat lagi. Atau bahkan ada beberapa dari kalian yang meninggalkan seseorang yang mungkin dari kemarin kamu harapkan, kamu tunggu, ternyata enggak deh gitu. Kamu sudah mampu untuk bisa melihat yang prioritas untuk dirimu apa. Jadi kalau dilihat di sini semuanya udah tumpah gitu. Ini merelakan sesuatu yang memang dari kemarin kamu pegang erat-erat, tapi kamu merelakan itu, mengorbankan itu untuk sesuatu yang lebih lagi. Naik tangga di sini. Jadi kayak naik level kehidupan. Lalu secara energi di sini aku ngelihatnya juga secara finansial oke banget ya. Ini banyak banget dari kalian yang mungkin dari kemarin sudah nabung atau sudah nyimpan uang atau bahkan bikin planning gitu tentang finansial. Di sini juga bagus banget gitu finansialnya. Ada reward atau ada hadiah-hadiah yang kamu berikan untuk diri kamu sendiri. Cuman memang kamu sedang membuat batasan yang sehat, terutama untuk lingkungan sekitar yang kamu anggap walaupun it's fun gitu, berteman itu fun atau misalnya bergaul itu fun, cuman kamu tahu udah ada beberapa lifestyle yang tidak sehat lagi untuk diri kamu karena di sini this is wounded warrior. Ini fase untuk istirahat dan untuk healing gitu sebenarnya. Jadi listen to your body. Dengerin hati kamu, dengerin apa yang badan kamu butuhkan. Kalau butuh istirahat, but kalau dari energinya lihat kamu di sini pakai perban, dibalut perban semuanya, sama kayak kita jatuh terus terluka. Istilahnya kamu ada luka di betis lah gitu. Lukanya kan mungkin diobatin nanti akan kering, cuman butuh waktu recovery loh untuk benar-benar itu hilang gitu. Atau contohnya kamu naik sepeda gitu, jatuh, butuh waktu juga untuk bisa memberanikan diri untuk naik sepeda lagi gitu. Jadi gak perlu diforsir. Sama kayak ngomongin soal percintaan, butuh waktu untuk kamu masuk ke dalam percintaan lagi. Gak masalah, gak perlu terburu-buru karena misalnya lingkungan sekitar kamu berharap itu. Orang lain kamu gitu, karena beda jalan hidupnya. Atau bahkan kamu butuh waktu untuk bisa memahami kebutuhan kamu apa, kamu mau jadi apa dalam hidup ini, karir kamu arahinnya mau kemana gitu. Ini butuh waktu, it's okay. Lalu di sini
The Nine of Pentacle. Ini waktunya menanam, memetik hasil. Dari The Nine of Pentacle sendiri, banyak banget dari kalian yang akan mendapatkan ilham-ilham atau mendapatkan epiphany, mendapatkan sebuah pencerahan saat kamu spending time alone, menghabiskan waktu sendiri gitu. Jadi it's okay being alone. Nggak masalah kamu mau pergi nonton sendiri, mau ngopi sendiri, mau hangout sendiri. Coba luangin waktu untuk itu gitu, luangin waktu untuk bisa memanjakan diri kamu sendiri, ngeluangin waktu untuk punya duniamu sendiri lah, menghabiskan waktu di duniamu sendiri gitu. Kita tuh nggak punya tanggung jawab untuk bisa dibilang tidak punya tanggung jawab untuk membuat orang lain itu harus selalu tahu apa yang kita lakukan gitu. Jadi keep it to yourself, belajar untuk menikmati segala macam di private. So aku bakalan lihat si orangnya ya, dianya siapa. Terus spirit guide, angel, phone, power, like guiding access, give permission and protection to see through their person that have a special connection with the people who watch this video. I want to know about their energy. Ada the Eight of Wands. Kalau dia sebenarnya lagi pengen banget buat komunikasi di sini. Cuman kalau yang aku lihat di sini, dia tuh sosok orang yang butuh ngerasa yakin banget gitu untuk bisa benar-benar berkomunikasi, dan dia tipenya orangnya pintar, dan dia memang lebih prefer atau lebih mengharapkan sebuah komunikasi yang bisa saling memahami gitu, pakai logika dan pakai rationality, yang dipikiran banget lah komunikasinya, bukan asal komunikasi aja. But kalau yang aku lihat di sini, ada sesuatu yang intens yang dia rasain dan intensitas perasaannya dia itu dibarengin sama spiritual awakeningnya dia. Jadi kalau yang aku lihat, dia sudah memahami gitu. Oke, aku ke kamu tuh apa? Tujuannya aku ke kamu tuh apa? Dia sudah mulai memahami itu karena dia mendapatkan banyak pesan-pesan atau mendapatkan banyak informasi saat dia sedang meditasi, saat dia sedang berkontemplasi. Dia sudah bisa mulai memahami hubungan kalian apa. Cuman yang dia butuhkan itu juga waktu, karena dia di fase yang tadi aku bilang ada spiritual awakening juga. Di sini ada spiritual path atau jalan spiritual yang memang dia sedang jalanin. Jadi the Three of Wands, kamu berhubungan sama sosok orang yang memang cukup pintar dalam bikin planning, terutama masa depan. Nah, di sini dia tanggung jawabnya banyak. Bukan cuma buat diri sendiri, bukan cuma buat cinta-cintaan. Jadi bukan istilahnya dia itu nggak banyak pergerakan, bukan karena dia nggak mau ngelakuin sesuatu, karena memang apa yang dihadapin sekarang lagi banyak gitu. Nah, dari energi harapan sendiri dia lagi banyak praying, lagi banyak berdoa, lagi banyak meminta semesta untuk menunjukkan sebuah bukti dan tanda-tanda. Lalu dari the Eight of Wands sendiri, every time this person praying aku ngeliat dia langsung dapet tanda-tandanya. Jadi memang dia udah sure banget, udah yakin banget. Cuman memang tadi aku bilang, yang dia hadapin tanggung jawabnya banyak, bukan cuma soal percintaan aja. Jadi kalau dia mikirin soal percintaannya sekarang, dia bakal ngerasa sangat selfish, karena ini ngomongin soal keluarga, atau misalnya ngomongin soal tanggung jawab keluarga, tanggung jawab pekerjaan, dan segala macam lagi banyak-banyak ya gitu. Kamu berhubungan sama energi Taurus, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Sementara kalau dari kamu sendiri ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi kita bakalan lihat ke ciri-ciri orangnya. Aku melihat orangnya cukup pintar ya, cukup cerdik. Kadang-kadang dia juga cukup cukup gimana bahasa halusnya. Dia tuh kadang-kadang suka melakukan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Jadi iya, cukup ambisius juga gitu kalau pengen ngedapetin sesuatu. Dari the Knight of Coins di sini pembawaannya santai. Kalau ngomongin soal love life, dia harus make sure dulu kalau pilihannya dia itu 100% yakin juga sama dirinya. Memang saat ini dia lagi di fase atau di proses untuk kenyamanan finansial, jadi lagi fokus ke finansial. Cuman kalau yang aku lihat di sini,
dia adalah sosok orang yang memang royal banget ya gitu. Jadi sama teman-temannya royal, sama orang-orang sekitarnya royal. Kamu bakalan notice kalau misalnya orang tuanya dia atau bahkan teman-temannya dia itu looks very happy, kelihatan glowing kalau ada dia gitu. Terus di sini ada Four of Swords. Iya, dia nggak di dalam di dalam keadaan untuk bergerak dalam waktu dekat ya. Queen of Pentacle. Yang tadi aku bilang very generous, jadi dia suka membagi, suka memberi, jadi kemanapun dia pergi dia tuh ngasih rezeki ke orang-orang sekitar. Dan kalau yang aku lihat dia punya rasa atau punya sifat empati yang luar biasa, dan ini juga ada sisinya dia yang seperti kayak sisi motherly, sisi yang suka mengayomi, suka mengurus, suka mengasihi, dan itu kelihatan jelas dengan cara dia menunjukkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Karena dia tipe love language-nya dia, caranya untuk giving sesuatu, memberikan sesuatu, giving gift, atau bahkan act of service. Jadi dia tuh punya usahanya kelihatan banget untuk bisa memerhatikan orang-orang sekitar gitu. Tapi kalau ngomongin soal love life, memang saat ini yang tadi aku bilang agak lama dia jalannya untuk bisa menentukan sesuatu, karena yang di tangannya dia, yang difokusin sama dia itu banyak banget gitu. Oke, Five of Swords. Kamu sama dia itu punya perbedaan pendapat yang jelas banget loh. Cuman kalau yang aku lihat di sini, awal-awal memang dia bakalan misunderstood kamu, dan vice versa. Jadi kamu ada beberapa momen dimana akan salah mengartikan tindakannya dia atau sifatnya dia, dan sebaliknya juga seperti itu. Jadi di sini ada konflik atau ada perbedaan atau ada sesuatu yang bertentangan di pola pikir, di jalan pikir, atau bahkan ini salah paham yang terjadi. Lalu di sini dari the King of Coins, King of Coins sama Queen of Coins. Pertama gini nih, yang lucu adalah kalian itu kayak matching banget energi generousnya atau energi financialnya tuh matching banget gitu. Bukan berarti kayak dia harus memenuhi kebutuhan finansial kamu atau sebaliknya juga seperti itu. Cuman kalian sama-sama orang-orang yang memang mau usaha untuk memperbaiki finansial. Jadi saat dua orang ini disatukan, itu kayak power couple. Jadi kalau aku udah ngeliat nih, energi spesialnya itu adalah kalian adalah sosok orang yang pertama, yang kalian lakukan itu bukan cuma buat diri sendiri. Jadi ada sense of kan kadang-kadang kita bakalan ngambil kekuasaan atau kita bakalan mengejar mimpi itu berdasarkan kayak painful feeling atau memenuhi kepuasan semata ya. Apapun yang berhubungan sama duniawi. Cuman kalau yang aku lihat di sini, dua orang ini saat bersatu malah kalian itu bukan hanya mikirin buat diri sendiri, buat keluarga, dan bahkan untuk anak cucu kalian nanti gitu kalau bersatu. Nah, kalau yang aku lihat lucunya seperti itu. Energi the King of Coins sama Queen of Coins sama-sama megang pentacle. Jadi ini sama-sama slow, santai, gak terburu-buru. Ini juga energi yang benar-benar present. Present tuh dalam arti menikmati momen-momen yang sekarang gitu. Ini saat dia hadir dalam hidup kamu, kamu akan merasa kurang rasa kecemasannya. Dan sebaliknya juga seperti itu. Kamu hadir dalam hidup dia, rasa kecemasannya dia itu pun akan mengurang. Karena dia ngerasa yakin sama kamu dan kamu akan ngerasa yakin sama dia. Jadi di sini kalau kamu lihat ada roots, ada akar-akar, ada pohon. Ini yang konsepnya dimana kalau tumbuh itu bukan hanya tumbuhnya ke atas, tapi tumbuhnya juga ke bawah. Jadi apapun yang menghantam hubungan ini, kalau aku lihat ini gak akan terpengaruh karena kuatnya udah sampai ke bawah gitu, sampai ke akar-akar. Nah, jadi kenapa ada konflik awal-awal atau ada salah paham, itu dipergunakan salah paham itu untuk bisa diperbaiki. Jadi kalian itu bisa introspeksi satu sama lain. Dan akhirnya kamu belajar untuk tidak selalu ngambil sebuah kesimpulan atau menjudging seseorang, menjudging keadaan di awal-awal aja gitu. Dari energi the Queen of Coins sendiri, kalau aku lihat ini ngomongin soal home life, ngerasa kayak found kayak menemukan rumah gitu satu sama lain. Kalau kamu lihat si kura-kura ini kura-kuranya kan emang pakai cangkang ya, jadi kemanapun dia pergi dia ngerasa kayak di rumah gitu. Nah, sementara ini tuh ngebuat
lingkungan menjadi lebih indah. Jadi kalau aku lihat gini, kemanapun kalian mau ngebawa hubungan kalian, ini akan punya rasa memahami satu sama lain gitu. Untuk yang feminin akan ngerasa aman, untuk yang maskulin akan merasa kayak menemukan rumah yang tadi aku bilang. So aku bakalan lihat menemukan tempatnya gitu. So aku bakalan lihat ke oracle card-nya ya. You are lovable. Harus percaya sama diri sendiri kalau kamu berhak untuk dicintai. Codependency, addiction are affecting romantic life. Untuk kalian yang masih kecanduan akan hal-hal tertentu atau seseorang atau sesuatu, belajar untuk ngelepasin. Jangan terlalu untuk mengekang, jangan terlalu untuk merengkuh, jangan terlalu pokoknya. Jadi harus tahu kalau misalnya apapun yang too much gitu, itu tidak akan pernah sehat. Kayak kamu minum kopi, kopinya kan ada rasa pahitnya, terus kamu tambahin gula, itu rasa pahitnya akan jadi balance kan, jadi nikmat. Sama kayak hubungan pun, kalau kita naruh cinta nih contohnya, atau kita naruh harapan terlalu banyak di situ, akan jadinya beban. Jadi segala sesuatu yang terlalu, walaupun itu positif, walaupun itu baik, tapi itu akan menjadi konsep hubungan yang toxic. So aku bakalan di sini ada separation. Pertama di sini memang tadi dari konflik atau ada misunderstood, ada salah paham itu akhirnya mengakibatkan hubungan yang ada jarak. Nah, sebenarnya dari jarak itu kalian berdua bisa berkontemplasi. Oke, kekosongan ini ternyata bisanya diisinya sama ini ya, gitu. Jadi ini pemahaman seperti itu. Karena kalau yang aku lihat, ini juga salah satu saran untuk kamu, jangan mudah untuk terpengaruh, gitu. Tetap kita kalau ngomongin soal kita sharing sama orang-orang gak masalah gitu. Kadang-kadang kita punya teman-teman yang bisa memberikan kita banyak input, tapi yang namanya hubungan percintaan dan kehidupan itu kamu sendiri yang jalanin. Your love life is ascending to higher level of commitment. Dan di sini juga ada konsep sebuah komitmen yang bisa diberikan satu sama lain. Kalau yang aku lihat di sini, spesialnya dari hubungan ini adalah keinginan kalian berdua untuk memiliki sebuah komitmen ya. Jadi dari segi umur, usia, dari segi kematangan mental, finansial, dari segi apapun itu sebenarnya sudah matang di sini. Jadi dari segi energi itu udah siap untuk memiliki sebuah komitmen. Nah, energi soulmate. Yes, this is your soulmate. Ini adalah soulmate-mu. Lalu, aku lihat kamu sama dia itu kayak bisa saling support satu sama lain. Tadi aku bilang di sini ada King of Pentacles sama Queen of Pentacles, itu kalau dijadiin satu itu kayak power couple. At least harus tahu tujuannya apa dan harus tahu yang jadi pilot sama co-pilot yang mana. Itu sama kayak ngebawa pesawat terbang. Dua-dua ini kan nggak bisa jadi pilot dua-duanya. Yang satu harus jadi co-pilot. Jadi harus bisa bersanding gitu. Harus tahu role-nya masing-masing. Itu ditetapkan dari apa yang kita butuhkan. Kamu butuh seseorang yang memimpin atau kamu yang jadi pemimpin, itu harus tahu dan jujur sama diri sendiri. So aku bakalan lihat lagi dari Lenormand. Ada clouds. Ini disarankan jangan mudah untuk ngikutin ego atau ngikutin emosional, ngikutin amarah. Karena kalau aku lihat yang perbedaan ini atau rasa salah paham ini, kalau tidak diselesaikan ini akan semakin besar gitu. Ada joy, heart. Ada kebahagiaan di sini. Kalau yang aku lihat, kebahagiaannya lebih seperti ini sesuatu yang memuaskan hati. Dan di sini ada keberuntungan. Jadi yang tadi aku bilang, saat kamu hadir di dalam hidupnya dia,
dia akan merasa lebih tenang lagi gitu. Jadi apapun yang dilakukan akan lebih beruntung lagi dan vice versa. Sebaliknya juga seperti itu. And then aku bakal lihat ke outcome of the situation. Sebenarnya ini kalau misalnya kamu belum berani untuk ngobrol, untuk ngomong dari hati ke hati, you can write a letter di sini karena dia juga sangat apresiasi apapun yang dicurahkan pakai hati gitu. Jadi mungkin kalian mikirnya kayak, chat panjang-panjang gak akan dilihat kok gitu, bakalan dibaca. Tapi syaratnya itu dari hati gitu. Bener-bener kamu nyurahinnya dari hati, bukan karena memang amarah. Kan beda ya, kita ngechat panjang-panjang atau kita ngomong panjang-panjang karena kita emosi dan marah, akhirnya meluap-meluap semua, sama chat yang panjang-panjang karena memang curahan hati gitu. Di sini ada King of Cups. Support, kamu bakalan disupport banget hubungannya. Nanti ada keadaan-keadaan yang lucu gitu. Kamu akan dikepoin gitu. Cuman kalau aku lihat juga balik lagi jangan mudah terpengaruh sama orang-orang sekitar ya. Kadang-kadang orang-orang sekitar tuh cuma pengen tahu doang gitu. Cuma pengen kepo apa yang terjadi. Nggak bener-bener trying to solve a problem. Jadi kalau ada sebuah dinamika atau ada problem di dalam hubungan ini, belajar untuk selesain dulu bersama pasangan, bersama si dia gitu. Jadi jangan pakai perantara. Lalu dari energi The King of Cups ini support, kamu akan mendapatkan rasa support dari orang yang kamu cintai. Dan kalau aku lihat dari energi King of Cups sendiri, ini dia bakalan menyampaikan sesuatu yang tepat di momen yang tepat, di waktu yang tepat, dan kata-katanya juga tepat. Six of Pentacles ini adalah kindness, dimana ini ngomongin soal kebaikan. Jadi kalau kita menjalani hubungan berdasarkan hati yang baik, hati yang tulus, itu juga hasilnya pasti akan baik. Jadi akan seimbang. Dan ini menunjukkan ada keseimbangan. Dan ini jenis cinta yang nantinya juga bukan cinta yang ribet gitu. Ini cinta yang smooth, tenang, damai. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!